Ibu absen dulu ya. Abizar, mana? Ada suratnya enggak? Iya. Berarti apa ya? Asifah, Aulia. Jadi yang absen cuma Abizar ya. Oh ya, di sini anak-anak ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Tentang benda di sekitar kita. Kalau hari ini kita belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Jadi sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Garuda dulu supaya kita lebih semangat lagi belajar ya. Ayo, Garuda Pancasila. Belajar pinter. Kewajibannya apa? Kewajibannya kita punya hak untuk mengenyam pendidikan. Kewajibannya adalah kita harus rajin belajar. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Di sini kita sebagai anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti anak sekarang sudah sekolah di kelas berapa sayang? 3. Nah, kewajibannya kalau udah mendapatkan pendidikan, sekolah kita harus belajar. Jadi kewajiban segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab karena sudah mendapatkan hak pendidikan, jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Contohnya saja, kalau kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kalau kita nggak belajar, boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau misalnya kita punya hak untuk makan, tetapi kita nggak dikasih makan, bisa nggak? Nggak bisa makan kan? Di sini hak tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan. Jadi hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang. Kebalikan juga, kita tidak boleh menuntut kewajiban sementara hak kita tinggalkan. Di sini ada contoh hakku di rumah. Yang pertama apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Di sini mendapatkan kasih sayang semua? Mendapatkan. Kemudian mendapatkan pendidikan. Di sini anak-anak sudah berada di kelas 3. Kemudian mendapatkan perawatan jika sakit. Di sini kalau sakit berobat nggak? Berobat. Kemudian kalau mendapatkan perawatan jika sakit, kalau udah berobat, kalau dikasih obat sama dokter harus diminum. Itu merupakan kewajiban kita. Kemudian mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Di sini bermain sama orang tua nggak di rumah?
dibantu orang tua? Bantu. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan uang saku juga orang tua bisa memberi. mendapatkan uang saku semuanya? Mendapatkan. Berapa uang sakunya? Sini. 5.000. Kalau sudah mendapatkan uang saku, kita punya kewajiban. Apa contohnya, yuk? Kalau uang sakunya tinggi, kita berkewajiban apa? Menabung, pintar. Kemudian selanjutnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Di sini punya rumah semua? Punya. Yang 9 apa? Ayo. Di sini udah makan semua? Udah minum? Udah. Kemudian mendapatkan apa selanjutnya? Pakaian yang layak. Semuanya berpakaian sekarang? Layak nggak? Layak. Kemudian mendapatkan apa? Kalau pulang sekolah tidur nggak? Tidur. Karena itu merupakan hak kita juga sebagai anak di rumah. Kemudian yang selanjutnya nomor 12. Kalau belajar di siang hari, sore atau malam? Malam. Kalau ada PR aja apa belajar tiap hari? Tiap hari. Kemudian yang 13 apa sayang? Dibantu orang tua kalau sulit mengerjakan tugas. Kemudian kita masuk ke contoh kewajiban di rumah. Kita kan sudah mendapatkan hak begitu banyak contohnya. Enggak hanya 13, masih banyak lagi. Salah satunya kita mendapatkan pendidikan. Orang tua kalian sudah kasih pendidikan yang layak, pakaian layak, kemudian makanan yang bergizi, dikasih waktu istirahat, dikasih waktu main, dibantu waktu kesulitan. Kita juga punya kewajiban biar kewajiban dan haknya seimbang. Apa yang pertama sayang? Di sini sayang rumah semua? Sayang. Di sini membantu pekerjaan rumah enggak? Kalau di rumah? Membantu. Karena itu merupakan kewajiban kita juga sebagai anak di rumah. Kalau orang tua kita sulit, kita harus membantu. Karena kalau kita sulit, orang tua juga kita membantu kita. Kemudian yang ketiga apa? Pernah nggak melanggar perintah orang tua? Nggak boleh ya, karena itu kewajiban kita di rumah. Kemudian yang keempat apa? Bantu orang tua bersih-bersih rumah nggak? Kemudian apa kewajibannya? Ya, nomor 5 ini merupakan haknya apa? Kalau udah mengerjakan tugas sekolah dan belajar, kita haknya apa yang pertama tadi? Kita memiliki kewajiban mengerjakan tugas karena kita punya hak apa? Pendidikan, pintar. Kemudian membahagiakan orang tua, kewajiban kita. Karena kita memiliki apa? Karena kita sudah dibahagiakan orang tua. Jadi kita sebaliknya membahagiakan orang tua. Kemudian yang selanjutnya nomor 7 apa? Di sini mendoakan orang tua semua enggak? Kalau di sholat mendoakan enggak? Mendoakan karena di setiap doa orang tua selalu mendoakan kita. Jadi kita juga berkewajiban untuk mendoakan orang tua. Kemudian apa yang ke-8? Kalau anak-anak mau pergi keluar rumah, kita izin enggak? Supaya orang tua tidak khawatir. Kemudian yang ke-9 apa? Baik sama sopan gak sama orang tua? Gak boleh nakal ya. Kemudian di sini ibu ada hak dan kewajibanku terhadap pakaian. Yang pertama apa? Ini merupakan hak dari pakaian. Pakaian ini bisa memberikan perlindungan tubuh dari cuaca dingin, hujan dan panas. Coba kalau nggak pakai pakaian, kita hujan-hujanan dingin nggak? Dingin. Kemudian yang
adik-beradik, pakaian itu bisa membedakan antara pria dan wanita. Kemudian nomor 4 apa? Tubuh supaya tidak telanjang. Kemudian yang kelima, kalau misalnya kita nggak pakai baju terus naik pohon digigit serangga sakit nggak? Tapi kalau kita pakai baju masih terlindung. Kemudian yang keenam, sebagai pengenal profesi. Contohnya kayak apa? Tahu di sini. Kalau misalnya profesinya guru, bajunya biasanya baju baju batik. Kalau dokter pakai jas putih. Kalau polisi baju polisi. Paham? Kemudian jadi kita sebagai manusia itu berhak mendapatkan pakaian yang layak pakai. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Kalau mau mendapatkan pakaian bersih dan rapi, kita harus rajin mencuci merupakan kewajiban. Jadi kalau kita punya hak untuk mendapatkan baju bersih, kita punya kewajiban untuk mencuci terus menggosok baju. Kemudian yang ketiga, berhak mendapatkan pakaian menutupi aurat. Kalau udah berhak mendapatkan menutupi aurat, kalau pakai baju panjang sebaiknya pakai jilbab. Itu merupakan kewajiban. Kemudian yang keempat, kalau sudah mendapatkan pakaian terlihat sopan, kita juga punya kewajiban untuk bersikap sopan. Kemudian yang keenam, profesi. Di sini ada kewajiban kita setelah mendapatkan pakaian. Yang pertama apa? Merawat pakaian yang baik. Di sini anak-anak merawat pakaiannya enggak? Kalau habis dipakai diapain bajunya? Cuci. Kemudian Memakai pakaian dengan hati-hati. jadi kalau udah pakai baju nggak boleh sembarangan, misalnya duduk di tempat yang kotor. Kemudian yang ketiga, nah, kalau anak-anak di sekolah udah pakai baju sekolah, kotor-kotoran nggak? Nggak. Kemudian yang keempat, memakai pakaian sesuai kebutuhan. Yang tahu maksudnya ini? Maksudnya nomor 4, memakai pakaian sesuai kebutuhan. Contohnya kalau ngaji pakai baju muslim, kalau sekolah pakai baju sekolah, kalau bermain pakai baju. Jadi sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya sekolah ternyata pakai baju main boleh nggak? Kalau kita ngaji pakai celana pendek boleh nggak? Nggak boleh. Kemudian nomor 5, memakai pakaian yang sopan. Kemudian yang keenam, Selalu bersyukur atas pakaian yang kita punya. selalu bersyukur atas pakaian yang kita punya, karena di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa punya pakaian. Jadi kita harus selalu bersyukur. Di sini ada cara merawat pakaian. Di sini siapa yang mencuci pakaiannya sendiri? Itulah. Wah, banyak ya. Pinter ya. Mencuci pakaian jika setelah dicuci kita apa? Mengeringkan pakaian setelah dicuci. Di sini ada yang menyetrika sendiri. Kalau sekolah, hampir semua ya. Kemudian menyimpan
Mendapatkan 3 kali makan untuk kesehatan tubuh. Mendapatkan 3 kali makan untuk kesehatan tubuh. Di sini ada nggak anak-anak itu telat makan? Berapa kali makan? Sarapan 5 kali. Gak apa-apa, bagus malahan. Yang penting jangan telat makan. Boleh makan sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, gak apa-apa. Kemudian yang terpenting adalah makannya harus teratur dan istirahat cukup. Kak, bayangkan kalau kita pulang sekolah gak makan, malah main game, gak tidur, habis itu main game, keliling-keliling naik motor, gak ada istirahatnya. Badan kita sehat gak? Enggak. Kita melanggar kewajiban terhadap tubuh kita. Kemudian di sini ada yang rajin olahraga. Kalau sore olahraga apa? Bola. Bola ada apa? Bola. Bola juga. Kemudian di sini pada minum air putih 2 liter nggak sehari. Iya. Kita sebagai manusia harus menjaga tubuh kita dengan minum air 2 liter per harinya ya, atau minimal 8 gelas. Coba yang depan ini dibaca. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan Ada ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap makanan karena makan merupakan sumber energi. bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, ada istilahnya. Kemudian sebelahnya lagi dibaca. Dia tidak makan dalam hari, maka tubuhnya akan lemah dan akan sakit sehingga tidak mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari. Terakhir, Ramzi. Oleh karena itu kita wajib menjaga tubuh kita. Di sini ternyata kita juga punya hak dan kewajiban terhadap makanan. Hak kita mendapat makanan yang sehat dan bergizi, bersih setiap hari. Kemudian mendapatkan makanan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, boleh ditambah malam. Dan namun di situ kita punya kewajiban yang besar. Kalau kita udah mendapatkan makanan, kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena di luar sana masih banyak yang nggak bisa makan. Apalagi di Bangko tuh masih banyak banget
yang pertama. Tempat berlindung dari bahaya cuaca panas, hujan, dan udara dingin. Kemudian yang kedua. Tempat beristirahat dan melepas penat. Yang ketiga. Tempat berkumpul bersama keluarga untuk melepas rindu. Jadi fungsi tempat tinggal itu sangat luar biasa ya. Tempat berlindung dari bahaya. Coba kalau kita nggak punya rumah, kalau ada hujan, petir, badai, kita kena nggak? Kena. Kemudian kalau istirahat di rumah enak nggak? Nyaman? Nyaman. Kalau berkumpul di rumah sama keluarga enak nggak? Enak. Jadi kita punya hak untuk tempat tinggal. Yang pertama, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak itu nggak perlu bagus, nggak perlu mewah. Yang penting bisa tempat untuk berlindung, tempat berkumpul keluarga. Kemudian berhak mendapatkan tempat tinggal yang sehat dan bersih. Ibu tanya, kalau mau tempat tinggal yang sehat dan bersih, kewajiban kita apa, Ramzi? Biar tempatnya bersih dan sehat, kita punya kewajiban apa? Penyapu, betul banget? Mengepel. Kemudian berhak mendapat tempat tinggal yang aman dari gangguan manusia, jahat, binatang buas, dan bencana alam. Berhak menggunakan fasilitas yang ada dengan hati-hati. Misalnya Ramzi, di rumah ada TV. Kita berhak menggunakan TV, tapi kewajiban kita harus menggunakan TV dengan apa? Baik, dengan baik dan hati pintar. Kemudian kewajiban kita yang pertama apa? Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Karena banyak di luar kalian belum punya tempat tinggal. Kemudian Membantu orang tua menata dan merapikan rumah. kalau bangun tidur membantu orang tua enggak? Ya. Iya. Kemudian Menjaga kebersihan tempat tinggal. dengan apa? Contohnya membersihkan tempat tinggal seperti apa? Menyapu, pintar, ngepel, pintar. Berarti yang keempat apa? Menjaga penggunaan fasilitas yang ada di rumah. Contoh fasilitas di rumah seperti apa? TV, terus Wifi. wifi, terus kulkas dan segala macamnya. Kemudian kalau pergi anak-anak kalau benar pergi jauh itu enggak? Karena itu kewajiban kita. Kalau kita punya hak untuk mendapatkan keamanan, jadi kita harus punya kewajiban mengunci pintu. Juga bisa memasang CCTV. Nah, ibu kasih keluarkan bukunya, ibu kasih soal latihan ya.
hak kita mendapatkan pendidikan. Cari pasangannya yang mana kewajibannya. Mendapatkan pendidikan apa? Kewajiban kita mencuci baju, belajar dengan sungguh-sungguh, menyapu rumah, menyayangi orang tua, bersyukur, mendapatkan makanan. Yang mana? Yang kedua. Yang belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita kasih garis panah. Paham? Di sini Ibu ada contoh soal, diperhatikan Ruti. A ditambah B sama dengan 350. Yang ditanya, tentukan nilai A dan B. Cara penyelesaiannya. Di sini ditentukan bahwa bilang A di mana tidak lebih dari 350. Jadi misalnya Ibu mengasih angka untuk nilai A itu adalah 150. Jadi di sini nilai A kita anggap berapa? 150. Di sini A tambah B sama dengan 350. Sedangkan nilai A tidak boleh lebih dari 350. Dan Ibu ngasih nilai berapa A? 150. 150 ditambah B. Jadi yang belum ada nilainya berapa? Nilai berapa? B. Jumlahnya 350. Jadi di sini kalau dari sebelah kanan pindah ke kiri itu menjadi pengurangan atau penambahan? Pengurangan. 350. 550 jika dipindah ke sebelah kiri jadi pengurangan. Jadi 350 dikurang 150 berapa? 200. Ini nilai B-nya. Jadi nilai A berapa? Nilai B 200. Kita contoh soal lagi. Yang agak mudah. Yang mudah dulu coba. A ditambah B sama dengan 10. Misalnya A-nya maunya apa berapa? 5. Berarti 5 ditambah B sama dengan 10. 5 pindah ke kiri jadi kurang penambahan. Jadi 10 kurang 5 berapa? 5. Jadi B-nya berapa? 5. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Betul? Kita ulang lagi. Misalnya A ditambah B sama dengan 20. A-nya coba angka misalkan salah yang atas 10 yang agak rumit berapa? 20. Kita kasih angka misalnya 7 ya. 7 ditambah B 20 kurang berapa? 7. 20 kurang 7 berapa? 20 kurang 7 13. Jadi A-nya berapa? A-nya angkanya berapa A? Bilangannya 7. B berapa nilainya? 13. Jadi 7 ditambah 13 berapa? 20. Betul? Betul. Sekali lagi. Misalnya A ditambah B sama dengan 40. A-nya mau angka berapa? 5. Ditambah B 40 kurang berapa jadinya? 35. 40
Sulam maju di depan. Coba. Hanya boleh tukar nomor berapa yang penting nanti hasilnya 15. Hanya berapa? 5. Berarti di sini 5 ditambah B sama dengan 15. Terus B sama dengan ini 15. Ini 15 dikurang berapa? Nah, dikurang 5. Kalau 5 dipindah ke sini menjadi pengurangan. Kurang 15